kelas 10-8 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kompetensi dasar 3.5, yaitu sebagai berikut. Audio Jungle. Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan bangsa. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dipisahkan menjadi Bhinneka beragam atau beraneka, tunggal satu, dan ika satu. Adapun makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, common denominator, yang kedua, tidak bersifat sektarian dan inklusif, yang ketiga, tidak bersifat formalistis, yang keempat, bersifat konvergen. Yang khas atau unik dari Indonesia yaitu yang pertama, musik dangdut, yang kedua, tari-tarian, yang ketiga, upacara adat. Upacara adat seperti perkawinan, kelahiran, kematian, atau penguburan. Potensi ancaman dari keberagaman yaitu yang pertama, konflik kepentingan terutama politik. Yang kedua, perbedaan cara pandang hingga perbedaan pendapat. Yang ketiga, sektarian. Masalah yang bisa muncul yaitu yang pertama, cultural war. Yang kedua, konflik etnis. Yang ketiga, perlakuan dan atau kebijakan diskriminatif. Yang keempat, hubungan eksploitatif. Nah, menurut Samuel P. Huntington 1993 bahwa sebenarnya konflik antar peradaban di masa depan tidak lagi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan ideologi, tetapi justru dipicu oleh masalah-masalah suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Wawasan kebangsaan. Menurut Prof. Muladi Gubernur Lemhanas, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menjadi individu yang berbaur, pembauran kebangsaan. Permendagri No. 34 Tahun 2006, Pasal 9, perlunya sosialisasi. Pasal 1 yang berbunyi yaitu proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Multikultural Pancasila yaitu pertama, mengikuti perbedaan dalam kesederajatan tanpa mengurangi esensi perbedaan itu sendiri. Yang kedua, jangan lihat perbedaan, lihat persamaan. Yang ketiga, gotong royong. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Jadi, berbeda itu kodrat. Itulah penjelasan materi dari faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Audio Jungle. A. Konsep-konsep dasar. 1. Definisi integrasi nasional. Proses penyatu paduan berbagai sosial groups ke dalam kesatuan wilayah dan national identity. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, integrasi nasional memiliki arti yang politis dan antropologis. Integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Integrasi nasional secara antropologis ini berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan
yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. 2. Esensi integrasi nasional tidak atau bukan menghilangkan diferensiasi, melainkan menjaga keseimbangan harmoni. Definisi integrasi nasional menurut ahli, integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Menurut Howard Prignitz, integrasi nasional berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Menurut Miron Weiner, proses penyatuan kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. 3. Asumsi integrasi nasional. Nah, di samping saya ini ada asumsi integrasi nasional. Yang keempat yaitu tujuan integrasi nasional. Nah, di samping saya ini tujuannya. B. Identitas nasional. 1. Definisi hal khusus, unik, yang menjadi karakteristik dari suatu bangsa. 2. Dimensi. A. Dimensi atau aspek antropologis. B. Dimensi atau aspek religi atau religius. C. Dimensi atau aspek ideologi. 3. Fungsi. A. Sebagai karakteristik dari bangsa. B. Alat perekat kebangsaan. C. Simbol komparatif advantage, keunggulan bangsa. C. Integrasi nasional dan negara kebangsaan. Integrasi nasional merupakan hal yang fundamental bagi nation state. Mengapa? Rasionalnya adalah 1. Integrasi nasional merupakan dasar eksistensial nation state, khususnya N5 model ortodoks. 2. Integrasi nasional merupakan faktor dominan dan determinan bagi kontinuitas serta diskontinuitas eksistensi suatu nation state. D. Faktor-faktor integrasi nasional. 1. Umum. A. Faktor primordial. B. Faktor sakral seperti agama dan atau ideologi doktriner. C. Faktor tokoh atau pemimpin. D. Faktor sejarah. E. Pilihan strategi atau kebijakan. F. Faktor perkembangan ekonomi. G. Faktor keseimbangan. 2. Khusus Indonesia. A. Faktor pelayaran dan perdagangan. B. Faktor agama Islam. C. Faktor bahasa Melayu sebagai lingua franca. D. Faktor migrasi penduduk. E. Strategi atau kebijakan pembangunan dan pembinaan integrasi nasional. 1. Teoritis Miron Weiner. A. Assimilation. B. Unity in diversity. 2. Praksis Ramlan Surbakti, campuran, dengan aksentuasi yang berbeda-beda pada tiap-tiap situasi dan kondisi. Jadi, konsep integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, itulah materi penjelasan dari konsep integrasi nasional. Audio Jungle. Manusia hidup dalam realitas yang plural. Hal yang sama juga pada masyarakat Indonesia yang majemuk, plural society. Corak masyarakat Indonesia adalah berbineka tunggal ika, bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaannya yang berada dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia,
dilihat memiliki suatu kebudayaan yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Masyarakat plural merupakan belati bermata ganda di mana pluralitas sebagai rahmat dan sebagai ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. Menerima perbedaan bukan hanya dengan kompetensi keterampilan, melainkan lebih banyak terkait dengan persepsi dan sikap sesuai dengan realitas kehidupan yang menyeluruh. Dengan demikian, kita perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, baik faktor pembentuk maupun faktor penghambat integrasi nasional. Syarat-syarat integrasi nasional. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. 2. Terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan buku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Jadi, upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat berwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Nah, itulah penjelasan materi dari faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. NKRI merupakan satu kesatuan wilayah yang tak terpisahkan dan terbentang luas dari ujung Sabang sampai Merauke. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI juga semakin dalam, sebab secara geografis Indonesia merupakan negara yang strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudera. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman adalah usaha yang bersifat merusak atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang bernegosiasi yang mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, wilayah, dan keselamatan bangsa. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional, tidak terarah. Nah, tujuan dari menjaga keutuhan NKRI yaitu 1. Strata mutlak dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara. 2. Strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi, politik, dan ekonomi. 3. Strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Contoh hambatan dalam menjaga keutuhan NKRI. Adapun hal-hal yang selalu muncul dan menimbulkan berbagai permasalahan bagi bangsa adalah sebagai berikut. 1. Pelanggaran wilayah. 2.
kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak. 3. Masalah separatisme. 4. Gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal. 5. Pengawasan pulau-pulau kecil terluar. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan itu bisa dibagi dalam dua bagian, yaitu tantangan dalam negeri dan tantangan luar negeri. Macam-macam tantangannya yaitu 1. Tantangan dalam negeri. A. Gerakan pemberontakan dengan mengangkat isu kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. B. Penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. 2. Tantangan luar negeri. 1. Ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. B. Ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri seperti HAM, hukum, pemilihan umum, dan sebagainya. Nah, cara menjaga keutuhan NKRI yaitu 1. Menjalankan ajaran agama masing-masing dan menghormati ajaran agama lain. 2. Menghormati hari besar agama lain. 3. Tidak mementingkan satu suku atau golongan. Nah, itulah penjelasan dari materi tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Audio Jungle. Peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. 1. Tidak membeda-bedakan suku, ras, daerah. 2. Toleransi antar umat beragama. 3. Membangun kesadaran integrasi nasional. 4. Pelaksanaan gotong royong. 5. Menggunakan fasilitas umum dengan baik. Bentuk peran serta warga dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Ancaman: masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma, masuknya obat-obatan terlarang, penggelapan barang, dan masih banyak lainnya. Maka dari itu, peran serta warga dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sangat diperlukan. Mulai dari hal kecil, tidak merusak lingkungan, menjaga ketertiban umum, menghindari perkelahian, menjunjung hak asasi manusia, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan, menumbuhkan karakter diri seperti ketulusan, semangat persatuan, kesediaan berkorban, optimisme, dan usaha bela negara. Menurut UU No. 3 Tahun 2002, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Bela negara dapat berupa fisik dan non-fisik. Bela negara fisik merupakan pembelaan terhadap setiap hambatan, gangguan, halangan, dan tantangan yang dilakukan warga negara untuk melindungi bangsa dan negara. Sedangkan bela negara non-fisik merupakan pembelaan berdasarkan hak, kewajiban, dan kehormatan melalui profesi dan kemampuan masing-masing warga untuk meningkatkan ketahanannya nasional. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. B. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. C. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1988. D. TAP MPR no. 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Pembelaan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan, kesadaran, keikhlasan, dan ketulusan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menjaga harkat dan martabat bangsa, mempertahankan keutuhan NKRI, serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
Pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 ayat 32 UUD NRI tahun 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contoh bentuk usaha pembelaan negara oleh warga negara. 1. Pelatihan dasar kemiliteran. 2. Mengikuti ronda malam Siskamling. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. 4. Pengabdian sesuai dengan profesi bela negara yang bisa dilakukan oleh para siswa di sekolah. Peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting. Persatuan dan kesatuan sendiri adalah kunci dalam mempertahankan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara. Peran warga bukan hanya itu, serta dalam upaya bela negara, seperti yang diamanatkan Undang-Undang 1945, tetapi juga lewat kegiatan lain yang berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah penjelasan dari materi peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Audio Jungle. Sekian presentasi dari saya tentang materi konsep dasar 3.5. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.